Jadi awal waktunya sholat duhur itu mulai dari Ahadudina bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duhru suwiji sholat duhur, ay sholatuhu tegese sholat duhur. Qala dawu sapa Nawawi Imam Nawawi sumiyat den arani apa sholat bidzalika kelawan mengkono-mengkono duhur di annaha krana sak temene sholat iku zahiratun pertelo wasaton nahari ing dalem tengahe awan. Jadi pada pertemuan yang kemarin itu sholat yang difardukan itu 5, ada 5 yang wajib dikerjakan, ada 5. Yang pertama sholat duhur. Menurut Imam Nawawi dikatakan sholat duhur karena jelas itu dilakukan di tengah-tengah di tengah-tengah siang matahari, siang hari ya, di tengah siang hari ya. Wa awal waqtiha utawi kawitane waktune zuhur iku zawalu syamsi. Zawalu syamsi ay mailus syamsi tegese lingsire utawa condonge srengenge an wasatit samai saking tengahe langit. La bin nadri ora kelawan ningali linafsil amri maring kahanane perkara bal balik lima maring barang yadharu kang pertelo posima lana kadue kita. Jadi awal waktunya sholat duhur itu mulai dari bergesernya matahari dari tengahnya langit ya. Jadi bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. Ketika waktu beduk ya, itu matahari pas ada di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Ya. Ketika itu kalau orang berdiri bayangannya tidak ada. Karena apa? Matahari ada di tengah pas. Karena matahari itu semakin lama semakin ke barat, maka semakin ke barat sedikit muncullah bayangan. Itu namanya lengsir, itu bergeser. Loh, sejak itulah waktu zuhur mulai tiba. Ketika waktu beduk belum. Waktu ada di tengah-tengah itu ya. Waktu matahari ada di tengah-tengah langit ya. Itu belum masuk waktunya sholat zuhur. Ketika bergeser sedikit, maka itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Itu dulu seperti itu ya. Sekarang sudah ada banyak jadwal waktu, kita tinggal melihat saja, tinggal menikmati, nggak usah seperti melihat ke atas dan lain sebagainya ya. Jadi bergeser sedikit, matahari ke arah barat, itu berarti masuk waktunya sholat duhur, mulai masuk sudah. Wa yu'rafulan den weruhi apa zalikal mailu mengkono doyong utawa condong bitahawuli dzilli kelawan ngalene ayang-ayang ila jihatil masyriqi maring arah-arah wetan ba'da tanahi qasrihi ing dalem sause katoke cendeke ayang-ayang alladzi kang huwa kang utawi alladzi iku hoya turtifa isyamsi katok-katoke dukure srengenge. Jadi bergesernya matahari itu
bisa dilihat dari beralihnya bayang-bayangannya sesuatu ke arah timur, ya. Jadi ketika matahari ada di tengah-tengah, pas di tengah-tengah, apa saja tidak punya bayang-bayang, ya, nggak ada ayang-ayangi, ya. Orang berdiri pas oleh karena matahari pas di atas, ya nggak ada bayang-bayangannya. Tapi ketika matahari bergeser ke sebelah barat sedikit, maka bayang-bayangan orang yang berdiri bergeser ke arah timur. Itulah awal waktunya sholat zuhur. Jadi bergesernya matahari itu bisa diketahui dari bayang-bayangan sesuatu. Jadi geser sedikit ke arah timur. Semakin lama semakin panjang bayangan. Jadi matahari semakin ke barat, kalau di sini semakin bayangan semakin panjang. Jadi proses panjangnya itu mulai dari muncul sampai terus agak panjang itu namanya waktunya sholat zuhur. Sampai kapan? Wa akhiruhu tawi akhire sholat akhire waktu zuhur ayo waktu zuhri, tegese waktune sholat zuhur iku idza soro nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in, ayang-ayangane saben-saben wiji dadi iku mislahu sepadane syai' ba'da dhilliz zawali ay ghairi dhilliz zawali, tegese sakliyane ayang-ayangane waktu beduk. Jadi waktu zuhur itu berakhirnya sampai kapan? Sampai bayang-bayang sesuatu, bayangannya sesuatu itu sama dengan sesuatunya. Ibarat orang berdiri, ketika waktu matahari di tengah-tengah, nggak ada bayangannya, itu belum masuk waktu zuhur. Itu namanya waktu beduk. Nah, ketika matahari geser ke sebelah barat sedikit, maka muncul bayang-bayangan ke sebelah timur. Terus semakin lama semakin molor gitu, ya. Itu proses waktunya sholat zuhur mulai awal sampai terus itu. Loh, kalau sudah bayangannya sesuatu atau orang yang berdiri itu sama dengan orangnya, habis sudah waktu zuhur. Jadi lek diukur wonge ambek ayang-ayange padha, berarti waktu zuhur sudah habis. Jadi mulai muncul bayangan itu masuk waktu zuhur sampai memanjang, dikejepin dikit sampai bayangannya sesuatu itu sama dengan barangnya. Ibarat orang yang berdiri, bayangannya itu sama dengan orangnya, panjangnya sama. Orangnya 1,5 meter, bayangannya 1,5 meter, berarti waktu zuhur sudah habis. Wa dhillu utawi dhil lughatan ing dalam secara lugat iku asitru, aling-aling. Takulu ngucap sapa sira ana utawi ingsun iku fi dhilli fulanin ing dalam ayang-ayangane fulan aisit satrihi, tegese satire utawa tutupe fulan. Walaisa lan ora ana apa dhillu ayang-ayang iku inda adami syamsi ing dalem ora anane srengenge kama kaya keterangan kaya barang kota yutawahamu kang terkadang den salah cipta apa sema. Jadi itu tadi waktunya sholat zuhur. Jadi mulai bergesernya matahari sampai bayangannya sesuatu sama dengan barangnya, itu sudah habis waktunya. Itu kalau kita mau melihat sendiri waktu sholat zuhur dengan memakai matahari. Makanya dulu itu ada bencret, ya, di masjid-masjid itu akan ada bencret, itu seperti itu. Ya, sekarang sudah nggak ada semua, tapi ya ada masjid-masjid yang lama di desa-desa itu masih ada yang mempertahankan itu, tapi ditaruh di pagar sekarang. Tapi nggak berfungsi. Karena apa? Sekarang, sesuai dengan kemajuan zaman, nggak seperti itu, sudah ada digital itu ya, yang berjalan itu sudah ada otomatisnya sendiri, bahkan sampai waktu bisa dijadwal ya.
Jadi wal sak ngajine pisan, sak qiraate lek iso sak adane. Sak pujiane, sak sembayange pisan. Dadi masjid kosong. Di di sini itu kemarin apa itu ya? Ada yang bilang, ya apa kalau lek di program kayak di pagar itu. Jadi waktunya Jumat jam sekian sudah bunyi. Subuh yang ngono. Jadi waktunya subuh kurang berapa menit sudah bunyi. Gitu. Terus di sini saya nggak setuju. Nggak setuju apa? Kok masjidnya kan sing petugasé ngarai. Utawa wong sing gak ro moro budal masjidnya kosong sih dikunci muni pisan. Nah itu kalau nggak ada petugasnya kan itu. Iya, kan kalau itunya kan moro bunyi sendiri. Ya, otomatis sendiri ya. Ada orang yang menaruhkan itu, ada. Ya. Di Masjid Pagar itu seperti itu. Pak Pagar yang ini. Itu iya. Seperti itu di program. Pak Barok itu bilang, Pak Barok bilang itu waktu matinya kakak Pak Karjin Mustafa itu. Cerita di itu di kuburan di program. Terus Pak Hasan juga ngomong, gak usah Pak Hasan, warang kok petugasnya. Jadi orang datang nantinya nggak ada orangnya, wis muni orang gak ana wong iki kancing ya. Bal huwa balik utawi dzil iku amrun perkara wujudiun kang bangsa wujud yakhluqu kang dadekaken ing dzil sapa Allah taala Gusti Allah taala linafil badan krana manfaat nanggene awak wa ghairi lan liyane badan. Jadi bayangan itu ya, bayangan itu amrun wujudiyun, perkara yang wujud yang dijadikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah untuk kemanfaatannya badan dan lainnya. Jadi ada bayang-bayang itu untuk kemanfaatan badan dan lainnya. Jadi kalau tidak ada bayangan ya, semua tembus semua ya kepanas kita. Ini kan ada bayangannya ini. Kita berteduh di bawah bayangannya ini ya. Kalau nggak ada itu ya terus ya apa kita mau di mana ya? Di luar ya tetap panas, ya tambah panas. Matahari kan gara-gara ini ada ininya ya. Ini kan kita berteduh di bawah bayangan ini ya. Kalau bayang-bayang kita nggak bisa berteduh. Ya. Wal asrulan salat asar. Ai salatu tegese salat asar. Wa sumiyat lan den arane apa salat bidzalika kelan mengkono-mengkono asar li mu'asiratiha krana parke salat waktal huruf ing waktune surupe srengenge. Jadi yang kedua yaitu salat asar. Dikatakan salat asar karena mendekati terbenamnya matahari. Karena mendekati terbenamnya matahari. Wa awal waktiha utai kawitane waktune asar iku aziyadatu punjul ala dzillil misli ing atase ayang-ayangane pepadan. Jadi begini. Yang kedua tadi salat asar. Awal waktunya, mulai waktu masuknya salat asar itu kapan? Mulai bayangan sesuatu itu lebih dari sesuatunya. Jadi ada bayangan sesuatu, kalau lebih dari barangnya, itu berarti masuk waktunya sholat asar. Kalau sholat zuhur tadi, ada perkara didirikan di ini. Kalau matahari ada di tengah, ini nggak ada bayangannya, karena pas gini. Ya. Tapi begitu bergeser ke sini, ini muncul bayangan. Loh, itu baru masuk awal waktu zuhur. Terus semakin matahari ke barat gini ya. Ini terus muncul panjang. Loh, kalau ini sudah sama dengan ini, gini sama ukurannya, katakanlah ini berapa senti, berapa itu ya, sama, berarti waktu zuhur habis kalau sama. Terus kalau sudah lebih, bayangannya ini kitab ini lebih panjang dari barangnya, dari kitabnya, masuk awal waktu sholat asar. Loh gitu. Jadi
muncul pertama kali muncul bayangan itu masuk waktu sholat zuhur. Ya. Bayangannya sama dengan barangnya sama, itu sholat zuhur habis waktunya. Ya. Bayangannya lebih sedikit dari barangnya, lebih sedikit, masuk awal waktu sholat asar. Jadi ya berurutan, sholat zuhur dengan asar berurutan. Begitu habis sholat zuhur langsung masuk waktunya sholat asar. Ya. Walil asrilan ikut tetep kadue salat asar khamsu auqatin utawi 5 pira-pira waktu. Ahadwa utawi salah sijine khamsatu auqat iku waktul fadilah. Iku waktul fadilati waktu utama. Wa huwa utawi waktul fadilah iku fi'luha nglakoni salat asar awalal wakti ing dalem kawitane waktu. Wasani utai kang nomor loro iku waktul ikhtiyari, waktu ikhtiyar